adalah surga untuk anak. Lantas, pantaskah seorang ibu di masa tuanya harus mengalami kisah memilukan di mana ia terkesan dibuang sehingga harus diserahkan ke panti lansia? Kisah yang sangat menghentak batin ini dialami Fatimah, ibu yang fisiknya sudah renta dimakan usia, juga aktivitasnya sehari-hari pun jadi terbatas karena tak sanggup lagi berjalan. Tapi di usia yang sudah senja tersebut, Ibu Fatimah diserahkan oleh keempat anaknya untuk menghabiskan sisa umur di panti lansia. Yang mengejutkan, Lukman, salah satu anak mewakili ketiga saudaranya yang lain, bersedia untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang disodori pihak panti lansia. Antara lain terdapat kesepakatan yang cukup di luar dugaan. Bahwasanya setelah sang ibunda resmi diserahkan kepada panti lansia, maka anak-anaknya pun sudah tidak memiliki hak untuk berkunjung, pun ketika sang ibunda meninggal dunia pun tidak akan pernah dikabari. Untuk keputusan untuk keputusan anaknya naruh orang tuanya di panti asuhan dan nggak mau ketemu lagi, menurut aku itu sesuatu yang menyedihkan sekali sih gitu. Karena banyak banget orang-orang yang mungkin orang tuanya udah nggak ada, tapi di masa-masa kejayaan mereka udah nggak bisa lagi untuk ngebahagiain orang tuanya karena orang tuanya udah nggak ada gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, selagi punya orang tua, selagi punya ayah sama ibu, dibahagiakan, dibanggakan, dimaksimalkan usahanya untuk bisa menaikkan derajat orang tua karena hadiahnya surga sih. Penuh kesadaran, Lukman akhirnya menyerahkan sang ibu yang adalah surga baginya di dunia dan akhirat kepada pihak panti. Alasan yang paling mendasar cuma satu, yaitu keterbatasan ekonomi. Juga tak cukup waktu baginya yang masih berstatus bujang untuk merawat sang ibu. Ironisnya, ketiga saudaranya yang juga terlahir dari rahim yang sama seakan diam dalam kesunyian yang menyedihkan. Fakta memilukan seperti inilah yang sama sekali tidak ingin dilakukan Rara Lida kepada orang tuanya kelak jika sang ibu atau sang ayah sudah renta di usia senja. Kalau keputusan untuk naruh orang tua ke panti asuhan dan nggak mau ngurusin lagi, nggak mau dikabarin lagi tentang orang tuanya, menurut aku tuh sesuatu yang agak menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan sih. Karena kan kita sebagai anak kan pastinya pengenlah ngebahagiain orang tua, bikin orang tua bangga gitu. Toh juga aku kerja juga buat orang tua, mau bahagiain ya bahagiain orang tua gitu sebenarnya. Cuman ya itu balik lagi, coba dipikirkan baik-baik, diobrolin lagi biar ada titik temu dan juga biar enak satu sama lain gitu. Kalau nggak salah semalam saya lihat itu kabar itu kan, kok bisa ya? Akhirnya saya telusuri dan yang lebih ngiris lagi anaknya tuh harus tanda tangan untuk tidak melihat ibunya, untuk di saat nanti suatu saat mamanya meninggal jangan pernah datang menjenguk ataupun melihat mayatnya. Wah, saya dari situ ya ampun, sampai segitunya bikin perjanjian di atas materai. Itu yang membuat saya ngiris sekali gitu. Kisah Lukman serahkan sang ibu ke panti lansia dengan perjanjian tidak akan menjenguk, bahkan rela tidak dikabari jika sang ibu meninggal, seketika menjadi viral. Lukman dan saudara-saudaranya dihujat netizen lantaran dinilai tidak berperi kemanusiaan, juga tidak bisa membalas jasa sang ibunda yang sudah melahirkan dan membesarkan mereka. Pemerintah setempat kemudian turun tangan untuk memujuk Lukman agar sang ibunda dijemput kembali. Pemerintah bahkan bersedia menyewa sebuah kos untuk tempat tinggal Ibu Fatimah. Hanya saja, untuk saat ini, Lukman masih kekeh membiarkan sang ibunda tinggal di panti lansia. Jadi langkah-langkah yang kami sampaikan untuk untuk kos-kosan kami sediakan. Kami sediakan kos-kosan untuk bisa merawatnya, kita bisa saling membantu. Tapi kembali lagi pada panjenengan. Ya. Ayo. Ada WhatsApp. Karena kondisi ekonomi satu, apalagi nggak ada saudara pun yang pas tempat tinggal pun nggak ada. Jadi saya titipkan ke Gria Lisa Malang itu biar dapat pelayanan yang layak yang bisa merawat ibu saya. Nggak ada tujuan untuk membuang atau nggak merespon ibu saya. 4. Kenapa nggak dititipkan ke saudara yang lain, Mas? Karena saudara-saudara nggak keluar pulau. Tiga-tiganya keluar pulau juga? Yang
masalah lah. Lantas, bagaimana dengan kondisi Ibu Fatimah sendiri pasca berada di panti dan hidup terpisah dari Lukman, salah satu anak yang selama ini merawatnya? Iya, saya sebagai seorang ibu, saya juga sedih lihat orang tua kok dititipkan ke panti jompo. Sebagai anak kok nggak ada hati nuraninya. Dari kecil diurusin, dirawat, dibesarkan, disekolahkan. Kok bisa gitu, tega buang ibunya gitu. Kejadian viral anak menitipkan orang tua ke panti lansia juga terjadi pada ibu berusia 74 tahun bernama Nasikah. Ia diserahkan oleh kedua anaknya, yaitu Fitria dan Sri Rahayu, kepada panti lansia di Malang, Jawa Timur dengan alasan keterbatasan waktu dan biaya untuk mengurus dan merawat sang ibu.